Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zani Priya Romadudin, sering dipanggil Budin. Ada beberapa teman di sekolah SMA itu memanggil Zani. Saya asli kelahiran Kediri pada tanggal 10 Agustus 1980. Insya Allah tahun ini saya umur 42 tahun. Sejak lahir saya tinggal di Kediri, sekolah TK di Kota Kediri, kemudian SD di Ngronggo 8, kemudian melanjutkan di SMP 1 Kediri, kemudian saya lanjut pindah ke SMA 2 Kediri, dan ketika ujian rezekinya saya kuliah di Malang di Universitas Brawijaya. Alasan memilih Kota Malang karena sejak alasan saya memilih bisnis di Kota Malang ya tentunya karena saya kuliah di Kota Malang, karena sejak kecil, sejak usia SD saya sudah ada ya jiwa entrepreneurnya, yaitu ketika dididik sama Mbah Putri saya pada waktu itu, yaitu untuk berjualan jambu. Pada waktu itu di rumah mbah saya itu banyak jambu kluthuk istilahnya gitu ya. Jambu kluthuk, akhirnya ya kita ambil, kita manjat pohon, kemudian kita kumpulkan, kita taker istilahnya, kita tempatkan di besek gitu ya, sehingga kita jual di depan rumah. Itu mulai kecil sudah diajari bisnis sama mbah kan gitu ya, Mbah Alkinah namanya. Kemudian sampai SD juga kita main kelereng, kemudian kita main istilahnya kartu wayangan gitu ya. Jadi kalau kelereng kita juga sampai ditempatkan di kasut itu ya, istilahnya dulu kasut itu apa ya, kaos kaki tapi yang panjang itu ya. Jadi kita punya banyak mekeran di situ, dan kemudian kalau kita main menang kemudian kita jual. Pun demikian main wayang gitu. Jadi wayang kita punya bertumpuk-tumpuk itu, karena selain kita jagoan main wayang gitu, pada waktu itu dikasih banyak uang saku lah sama bude gitu ya. Kebetulan bude tidak punya orang anak kandung, makanya kita agak diperhatikan ya, diberi uang saku. Ketika itu saya membelikan wayang dan kemudian main dan menang terus, kemudian kita banyak kita jual lagi. Itu mungkin sejak kecil lingkungan kita itu mendidik untuk bisnis. Kemudian pengalaman bisnis agak besar lagi ya, bukan agak besar ya, mungkin seingat saya waktu itu di SMA aktif di kerohanian, kemudian ada stiker gitu ya. Kita jualan stiker waktu itu untuk menghidupi kegiatan, untuk mencari kas organisasi. Jadi ada stiker kita beli, toko bintang kalau nggak salah namanya, di pertigaan baptis itu ada stiker muslim yang banyak, kemudian kita potong kecil-kecil, kemudian kita jual di sekolahan untuk menghidupi kegiatan masjid pada waktu itu. Itu pengalaman bisnis
yang menginspirasi saya, minimal mentalnya tidak malu, kemudian istilahnya memberikan pendapatan untuk kegiatan. Kemudian di percetakan kita juga ada kemarin diamanai sebagai divisi penerbitan kalau waktu itu. Jadi kita mengumpulkan materi-materi, kemudian kita jadikan buletin, kemudian setelah jadi buletin kita masukkan ketika siswa ya, ketika ospek siswa itu masuk. Jadi akhirnya di cetakan yang serial, namanya kalau nggak salah Buletin Al-Hikmah ya, namanya Buletin Al-Hikmah di sekolahan SMA pada waktu itu. Kita ramu, kita edit, kita jadikan semacam buletin, dan kemudian penjualannya kita titipkan kepada siswa yang masuk itu wajib beli, kira-kira gitu. Kita paketkan dengan ini karena rangkaian kegiatan OSIS kan ada masuk ya. Jadi ada dari OSIS, ada pramuka, kita dari ketakmiran itu menciptakan buletin. Nah, ini cukup menghasilkan uang banyak yang kemudian untuk dipublikasikan kegiatan-kegiatan masjid melalui Buletin Al-Hikmah itu. Jadi kecanduan bisnis lah kira-kira begitu saya dikatakan, itu berlanjut sampai sekolah atau ke perguruan tinggi. Jadi bapak saya seorang PNS, saya mempunyai empat bersaudara, dan pada waktu itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu saya hanya dibekali pada waktu itu, selain untuk sekolah, biaya SPP sudah ditanggung, kita diberi uang saku 300.000. 300.000 itu meliputi ya makan, ya mengerjakan tugas, ya beli buku, ya beli buku, ya pokoknya semua kebutuhan itu kamu atur sendiri dengan uang 300.000. Pada waktu itu makan ya sekitar 3.000-an lah ya, 3.000 sekali makan. Saya masuk kuliah tahun 99. 3.000 saya kira sudah dapat makan, insya Allah saya makan 2 kali untuk sehari, sisanya memang kita atur untuk kebutuhan di luar makan. Memang kebutuhan kan banyak. Pernah juga untuk ke kampus naik sepeda federal, waktu itu ngetren sepeda federal warna biru putih kira-kira. Jadi kita dari Watu Gede kita kosnya di Watu Gede, menuju ke kampus itu naik sepeda federal itu. Karena insting bisnis yang sudah terlatih dan uang saku yang memang ngepres pada waktu itu, akhirnya di semester pertama langsung punya ide bisnis. Kebetulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, bapak saya yang PNS itu memelihara ikan hias. Pada waktu itu belum rame, tapi sebelumnya memelihara ikan lele gitu ya, ikan lele untuk kemudian dijual dan kemudian untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk mendapatkan penambahan, kita itu kemarin memelihara ikan cupang. Pada waktu itu ikan cupang saya beli 1.000 ekor. Jadi kecil itu 1.000 ekor dengan benih yang
disediakan di kolam ukuran 1,5 meter kali 3 meter. Sampai hari ini insya Allah kolamnya masih ada. Itu awal mula memelihara ikan hias sebelum ikan hias yang lain, itu ikan cupang itu. Dengan 1.000 itu keluar yang laki-laki hampir 600 ekor, yang perempuan itu 400 ekor, kurang lebihnya begitu. Karena memang harganya ikan cupang yang laki-laki sama yang perempuan itu harganya berbeda. Kalau kita beli pada waktu itu, kalau benih saya lupa detailnya berapa, tapi kalau jualan kulaan di Kediri itu harganya Rp125.000 itu untuk yang laki-laki. Tapi untuk yang perempuan harganya maksimal di Rp25 dan 10 sampai 25. Nah, itu di awal-awal kuliah setiap Sabtu saya pulang, kemudian cari ikan, khususnya cari kepada peternak-peternak, tapi kita sudah punya sendiri sebagiannya, kita bawa ke Malang ya, waktu di Splendid. Kita dari perjalanan mencari, kita masukkan dalam sebuah plastik, 1 ekor itu kita kita ikat pakai ini plastik, kita ikat satu-satu sampai 1.000 ekor itu kita masukkan gelangsi yang besar ya itu. Nah, itu kita masukkan sampai 1.000 itu. Kalau hari Sabtu malam itu kita sudah proses packaging. Jadi setelah cari pagi, kemudian dimasukkan, siang kita packaging sampai nanti malam, nanti subuh kita sudah berangkat. Jadi diantar sama orang tua ke stasiun Ngadiluih. Di sana kita langsung, kebetulan kalau di sana biasanya masih sepi. Penumpang kalau naik kereta, kalau nggak salah masih namanya Rapih Doho, itu masih sepi kalau di Kediri. Di Ngadiluih juga masih sepi, dan kita akhirnya barang berkarung-karung, entah 3 karung 4 karung itu kita masukkan, langsung kita kunci kamar mandi atau toiletnya sepur gitu, atau toiletnya kereta api Rapih Doho itu sudah kita kunci. Sudah kita cari duduk, karena pada waktu itu nggak serapi hari ini ya, meskipun bau pesing-pesing di kereta ya nggak ada masalah, yang penting kita membawa berkarung-karung itu tidak dikenai biaya, kira-kira begitu. Atau kalau tidak di dalam kamar mandi, di lorong yang tempat naik itu memang sengaja kita kunci dan kemudian kita kasih karung-karung ikan itu. Ketika membawa ikan itu sampai Malang, ini ya, umur saya waktu itu ya masih masuk kuliah ya, di awal-awal. Saya beranikan diri karena memang ya harus bisa fighting dengan uang saku yang ada, dan alhamdulillah bapak dan ibu pada waktu itu mendukung gitu ya, mendukung sekali. Mungkin ya dibiarkan untuk memang anaknya sukanya berbisnis, mungkin untuk nambah uang saku, lagian tidak perbuatan yang negatif gitu ya. Jadi mendukung sekali orang tua saya. Jadi setelah sampai stasiun Kota Baru, kita turun, kemudian kita naik becak ke Splendid. Sudah Splendid diturunkan, sudah kita jual ke sana. Kemudian kita naik angkot, kita lanjutkan naik ADL kalau nggak salah, kita turun di jalan Gajayana, kemudian jalan kaki ke kontrakan kita di daerah Ketawang Gede. Itu kita lakukan setiap pekan gitu ya, sampai 1 tahun aktivitas itu berjalan. Keuntungannya luar biasa ya, 1 ekor itu pada waktu itu beli 125, kita jual 300 perak, sehingga keuntungan itu 175.000 lah setiap pekan. Jadi bisa jadi uang saku yang diberikan oleh bapak
pada waktu itu lebih besar saya jualan gitu ya. Jualan ikan cupang dengan keuntungan 175 ini, kasarannya seperti itu. Kalau sekali berangkat memang kita targetkan untuk membawa 1000 ekor. 1000 ekor itu kira-kira 2 atau 3 karung gelangsi itu sudah sampai bisa di Malang. Terus nah, ketika di perjalanan juga ada teman-teman ternyata yang dari Tulungagung juga ada yang sama kuliahnya di Fakultas Ekonomi juga, tapi malah beliaunya bawa kendaraan L300 pada waktu itu, sehingga ya kelasnya memang berbeda. Selain hanya ikan cupang, itu dikembangkan akhirnya kita ada ikan Sumatera, ikan mamfish, kemudian jenis ikan-ikan hias kecil yang lainnya. Akhirnya itu berjalan kira-kira hampir 1 tahun. Itu bisnis ketika mahasiswa. Setiap tahun ganti bisnis sesuai dengan kondisi, karena semakin aktif tidak menutup waktunya tidak ada untuk setiap Sabtu Ahad itu pulang. Makanya kita memutar otak bagaimana caranya kita tetap ada bisnis. Diperkenalkan bisnis yaitu jual kertas folio. Saya kos di awal itu di Kerto Aji, itu dekat dengan kampus teman-teman mahasiswa eksak, yang dimana semester 1, semester 2, mungkin 3, 4 mereka banyak menggunakan folio untuk menulis laporan lab. Nah, disitulah saya menganggap itu sebuah peluang dan diajari sama senior. Kita beli 100 rem gitu ya ke daerah Rorodowo. Karena pembelian kita banyak, makanya kita diberikan harga yang bagus, harga yang spesial. Jadi 1 kamar itu akhirnya penuh dengan kertas itu. Nah, itu kita jual dengan kita ecer, ada yang 1/4 rem, kemudian ada yang setengah rem, dan kemudian kita tempel di jendela kontrakan itu, karena memang kontrakannya sebagai lalu lintas mahasiswa. Dan kita ada fasilitas siap antar ke kos-kosan, pasang ya. Kalau berdering telepon di kontrakan itu berarti ya aktivitas kita sering-seringnya begitu. Kita antar ke kos masing-masing, naik sepeda kita kayu, kita antar itu. Alhamdulillah kalau ada yang pesen 2 rem itu rezeki, dan keuntungannya cukup lumayan untuk menambah penghasilan. Itu di salah satu bisnis. Ada segmen tertentu lagi ketika pada waktu itu CD Harun Yahya rame-ramenya, kita beli banyak dan kemudian kita jual gitu di acara kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga banyak. Kemudian pada waktu itu juga kita berpeluang memiliki kaos Islami. Waktu dulu mereknya Al-Quds dari Bandung. Kita juga beli secara grosir dan kita jual lagi untuk kegiatan kemahasiswaan sebagai kas. Selain untuk kepentingan kita pribadi untuk mendapatkan tambahan uang saku. Karena dari semester 1 sampai semester banyak ini kita dibekali dengan uang saku yang sama. Kadang uang semester kita juga cari sendiri, sampai pada waktu itu yang lain-lainnya belum punya HP, kecuali orang-orang yang punya itu kita sudah mempunyai HP gitu. Meskipun di awal waktu pembelian kartu pada waktu sangat mahal, kemudian HP pun pada waktu itu sudah keren, yaitu Sony Ericsson yang buka tutup, atau HP yang Nokia 5110 itu yang semuanya belum punya, atau kita sudah termasuk yang pegang HP karena termasuk
pada waktu itu SMS atau SMS ya namanya, bukan SMS tapi ya SMS. Itu paling usaha paling keren lah untuk komunikasi pada waktu itu, karena pada waktu itu masih ada wartel yang untuk telepon, kita sudah mempunyai handphone untuk komunikasi. Alhamdulillah dalam kurun 6 semester saya lulus, meskipun aktivitas saya jualan juga jalan, kebetulan aktif juga di organisasi mahasiswa. Saya memutuskan untuk pengen menikah. Jadi setelah D3 kita memutuskan untuk menikah, tapi qadarullah sama ibu saya yang tercinta tidak diperizinkan, sehingga saya lanjut untuk kuliah. Alhamdulillah ketika kuliah dapat beasiswa dari Departemen Keuangan, dari Dirjen Pajak, yaitu untuk melanjutkan. Pada waktu itu cukup lumayan, kita dibiayai selama 4 semester. Karena mata kuliah kita beda dari manajemen ke perpajakan, maka kita harus mengulang 3 tahun. Alhamdulillah pas di kuliah 7 tahun dipaksa-paksa, alhamdulillah lulus juga, dan pada waktu itu sudah memulai banyak bisnis di masa saya menikah, karena saya menikah sebelum lulus dari kampus. Jadi ketua BEM di Brawijaya, dan pada saat jadi ketua BEM itu saya menikah dan mempunyai bisnis toko pulsa atau counter pulsa. Punya dua cabang di dalam kampus, di koperasi mahasiswa, dan di luar kampus di daerah Watu Gede. Dari usaha counter itu ada tim dan ada sistem. Jadi setelah membuka counter kita sudah punya shift-shiftan karyawan, ya terutama mahasiswa, kita punya 6 karyawan. Oleh karena itu kita bisa nyambi bisnis yang lain. Saya pernah jualan tahu lak-wale, tahu goreng, kita jualan di depan counter. Kita pernah jualan Dr. Jus, ya, prinsipnya jualan jus. Kemudian kita juga pernah jualan singkong keju. Setiap tahunan kita ada event Idul Kurban, kita juga hadir untuk jualan hewan kurban, dan itu cukup terasa hasilnya untuk penghasilan tahunan. Sampai suatu ketika istri saya melihat saya naik angkot, beliaunya dari Malang Selatan, melihat suaminya geret-geret atau narik-narik karena itu kambingnya kehujanan, itu sempat meneteskan air mata. Jadi kayak haru gitu ya, melihat suaminya bekerja mencari nafkah untuk menghidupi. Waktu itu sudah punya 2 anak dan 1 dalam kandungan. Nah, itu kira-kira terkait dengan pengalaman bisnis yang kita jalani sampai akhirnya kita lulus kuliah. Setelah lulus kuliah kita mengadakan bisnis baru, yaitu tentang air atau air oksigen, disingkat dengan nama EXO. Kita berpartner membuat PT Bamart. Sebenarnya itu adalah singkatan dari Bambang Triyoso, kemudian Maryoni Azhar, dan Romadudin. Nah, kan namanya itu Bamart PT-nya, dan produknya adalah air EXO, air dalam kemasan. Itu kita bikin dan kita jalani. Ketika kita sudah berkeluarga, harusnya kita memiliki rumah, itu tentulah sebagai rumah tempat pelindung untuk keluarga, sehingga kita berikhtiar. Jadi kita setelah menikah alhamdulillah diberikan rezeki, yaitu ngontrak gratis ke paman. Jadi rezeki bagi saya, sudah dapat istri,
kemudian dapat sepeda karena pada waktu itu kita juga nggak dibawain sepeda motor. Terus kemudian tempat tinggal kita juga dikasih untuk tinggal. Itu rezeki yang luar biasa. Sampai 2 tahun kita menempati di sekitaran Sengkaling. Kemudian kita keluar dari kontrakan itu, kemudian kita kontrak lagi gitu. Karena rumah yang lama ini sudah dibeli kakak, sehingga mau nggak mau kita harus mencari kontrakan lagi. Kita di sekitaran Sengkaling, alhamdulillah setiap tahun kita memperpanjang, dan sebenarnya sudah tahun keempat, tahun kelima kita memikirkan untuk mencari rumah. Alhamdulillah istri diterima menjadi pegawai negeri sipil yang pada golongan awal, yang mungkin gaji masih 2 juta kurang lebihnya pada waktu itu. Terus kemudian saya wira swasta yang tidak tercover oleh bankable, kira-kira begitu. Sehingga kita ketika menginginkan rumah, pikiran kita cuma hanya KPR, dan KPR. Oleh karena itu kita mencari dari rumah yang second sampai rumah yang baru. Saya tinggal di Sengkaling pada waktu itu, mencari di sekitaran Karangploso, mencari di sekitaran Endau Atas, mencari di sekitaran Jayogren Atas, bahkan kita sampai Singosari yang jauh-jauh, kira gitu. Pada waktu itu Dengkol termasuk daerah yang kita cari, tapi ya sudah kita list saja kebutuhan rumah pada waktu itu. Dari sekian database kemudian kita eksekusi dan kita mengajukan KPR, ternyata KPR kita ditolak. Nah, oleh karena itu pada waktu itu saya sudah bertekad, ya sudahlah, kita nggak ambil KPR tapi kita ngambil tanahnya dulu. Nah, itu ceritanya. Terus kemudian setelah memiliki tanah, kita mencoba untuk membangun. Kata orang tua ya sidik-sidik gitu. Alhamdulillah kita bisa membeli sebuah tanah, sebidang tanah dengan cara kredit juga. Alhamdulillah kebetulan tidak dikenakan biaya tambahan, yaitu harganya fix, baik 1 tahun maupun 3 tahun itu dibayar dengan angka yang sama. Alhamdulillah pengembangnya atau pengaflingnya itu alhamdulillah bisa dibuat secara kredit selama 3 tahun. Itu pun kita tidak berjalan lancar, ya kadang kebayar, kadang enggak, karena kita wira swasta, kadang ada juga kadang tidak ada. Oleh karena itu ikhtiar yang kita lakukan pokoknya bisa selesai sambil membangun perlahan-lahan mulai dari pondasi. Ketika pondasi kita sudah berhenti juga ya dalam waktu kurun yang lama setelah pondasi hampir 1 tahun, karena dari pemiliknya sebelum lunas boleh mulai dibangun. Nah, kita pondasi berhenti lama, setelah itu kemudian pasang batu bata, itu juga berhenti lama lagi. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit rumah 2 lantai dengan 300 meter itu akhirnya kelar juga dalam waktu yang cukup lama. Dengan pengalaman itu saya kira akhirnya saya bergerak di bidang properti, atau istilahnya kita jadi agen pemasaran gitu ya, atau istilahnya kita main flip, membeli terus kemudian menjual lagi. Di daerah tempat saya tinggal itu setidaknya ada 6-7 coupling yang saya flip. Jadi beli tanah 1, kemudian kita bangun, terus kemudian kita jual kan itu. Beli 3 coupling, terus kemudian kita bangun dan kemudian kita jual. Terus begitu akhirnya kita menjadi kontraktor lah ceritanya. Pengalaman kita menjadi kontraktor. Tidak selang lama kita ada diberikan peluang untuk masuk ke pemerintahan. Ada proyek pembenahan pustu atau puskesmas pembantu. Dari pelosok-pelosok Malang
sampai Sumber Manjing Wetan, kemudian sampai Ngenep, kemudian sampai Wajak, kemudian Singosari. Itu kita diberikan beberapa titik. Itu pengalaman pemerintahan, alhamdulillah terlaksana semuanya, dan hampir 3 tahun kita bekerja di sektor pemerintahan. Saya ingin lompat dari pemerintahan karena saya pikir tidak bisa besar, itu salah satunya ya. Alasan kita tidak bisa besar ini mungkin asumsi kita, karena kalau di swasta saya kira kita bisa membangun meskipun mulai dari kecil. Alhamdulillah kemudian kita ketemu sama teman mencoba menjadi kontraktor perumahan. Waktu itu kita mengerjakan di daerah Singosari. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kita bisa membangun 6 unit rumah. Kemudian ketemu partner yang lebih bagus, kita pindah sebagai kontraktor juga, diamanai satu komplek perumahan, satu perumahan full. Saya yang akhirnya membangun di situ. Meskipun pengalaman kita masih harus terus di-upgrade, skill juga harus di-upgrade, yang kira-kira itu bisa memperbaiki cara dan sistem kerja kita. Dari 60 itu kita mempunyai modal, alhamdulillah bisa menyisihkan uang 200 juta untuk modal DP tanah. Sudah Mas. Ada yang seru saya tuh lupa. Gimana cara nyelipkan nanti? Di tengah menjalani bisnis tentunya tidak semuanya bahagia, tapi kita juga ada waktu sengsara ketika kita mengalami kebangkrutan. Jadi pernah saya bangkrut pada titik terendah. Pada waktu itu kita di counter, kita jualan kartu perdana pada waktu itu rame-ramenya. Ketika kita beli pertama dengan sistem cash, kedua barang lancar, ketiga akhirnya karena barang waktu itu lancar, hampir semua modal saya masukkan pada waktu itu hampir 50 juta. Kita pesankan barang dengan harapan mendapatkan barang yang banyak dan kemudian saya dapat margin banyak. Ternyata setelah saya transfer 50 juta, barang yang saya ingin jual, kartu perdana yang saya ingin jual itu tidak kunjung datang. Jadi akhirnya merusak sistem penjualan kita, cash flow kita jadi rusak, dan pada titik terakhir itu yang menjadi episode ya terburuk bagi saya pada waktu itu. Selain pada posisi harus mengembalikan pinjaman karena modal itu juga hasil pinjaman, terus kemudian dari putaran yang langsung hilang, akhirnya saya pernah satu episode yang saya berikhtiar gitu ya, pinjam lah gitu ke teman saya dengan bersepeda, dengan membawa anak saya kemudian ke Surabaya gitu siang-siang gitu, dengan harapan dapat respon yang baik, tapi malah dapat respon yang kurang baik pada waktu itu. Sebagai pengingat bagi saya, ketika ada saudara kita yang membutuhkan bantuan ketika seperti itu, janganlah malah dihina gitu ya, malah di negative thinking, atau malah ditekan sedemikian rupa. Seharusnya malah diangkat, dikasih semangat gitu ya, tidak malah bisa membantu. Mohon maaf kita tidak bisa membantu karena ini ya, mungkin kita membantu yang lain, tidak malah menuduh dengan bahasa kasarnya merendahkan. Karena roda itu berputar, mungkin pada waktu itu kita roda pada di bawah yang kemudian berusaha untuk naik, tapi malah kita dijatuhkan mentalnya. Saya sangat ingat sampai hari ini terkait dengan episode yang sedemikian, karena perjalanan
pada waktu itu cukup melelahkan itu dengan sepeda motor yang kurang perform lah kira-kira gitu. Kita jalan ke Surabaya dengan daerah Surabaya yang mungkin belum kita kenal, terus kemudian kita harus cari, terus kemudian harus membawa anak dan istri dengan menanggung beban begitu banyak, itu depresi ya, tekanannya mungkin luar biasa pada waktu itu. Tapi sudah, saya pulang jalan dan kemudian saya tetap beraktivitas, kemudian membangkitkan lagi usaha apa kiranya kita ini bisa berjalan kembali. Ya, setelah kita jadi kontraktor di perumahan yang dikasih satu utuh perumahan, kemudian kita rencana ingin naik kelas lah kira-kira untuk menjadi developer. Lah, menjadi developer ini mengapa gitu ya? Ketika kita menjadi kontraktor, kita alhamdulillah ada keuntungan. Kalau dibandingkan dengan developer, ini bisa di 1:10 bisa jadi seperti itu dalam satu unit rumah. Dalam satu unit rumah sebagai kontraktor itu bisa mengerjakannya sampai 6 bulan ya, itu. Tapi keuntungannya 1/10 dari developer yang bisa mendapat rumah yang banyak dari kontraktor yang banyak. Jadi keuntungannya berkali lipat kira-kira begitu ketika kita menjadi developer. Kemudian kita belajar ke guru-guru properti, pada waktu itu ke Mas Aryo Diponegoro melalui bukunya, kemudian Raja Kos, kemudian banyak tempat lain lagi, workshop kita ikuti untuk pelatihan properti itu, sehingga kita membentuklah ingin menjadi developer. Sebenarnya juga kecelakaan juga pembentukan developer ini, karena ada partner yang gagal membangun usaha bersama. Partner saya ini akhirnya mengajak saya untuk mencoba gitu ya, membuat usaha sendiri. Bagaimana biar nggak gagal? Nah, mari kita tongkrongi bersama. Alhamdulillah kita bersepakat dengan hasil satu komplek pembangunan rumah tadi, kita kumpulkan uangnya, sudah terkumpul sisa 200 juta yang itu kita gunakan untuk DP tanah. Nah, DP tanah kita keliling-keliling, hampir beberapa lokasi kita cari. Alhamdulillah kita nemu lokasi yang menurut orang tempat yang tidak representatif, tempat yang tidak bisa kejual pada waktu itu di tahun 2016. Nah, tapi saya punya keyakinan karena memang ada tempat yang tidak layak dan kemudian modal yang hanya 200 juta, karena di dalam developer 200 juta ini tidak cukup untuk membeli tanah, tapi kita menggunakan sistem kerjasama. Alhamdulillah kerjasama cara pembayaran, alhamdulillah pemilik tanah itu bisa dinegosiasi. Nah, itu kita bentuk perumahan dengan nama Jagatland. Mengapa kok Jagatland? Nah, ini ceritanya dari partner kita Pak Dwi Hari Cahyono, itu memiliki counter pulsa dengan nama Jagatsel. Untuk tanda kita menyatukan bisnis, kita menyelipkan nama D di depannya, jadi The Jagat gitu. Kan karena apa ketimbang bikin nama-nama susah, meskipun pada waktu itu kita sharing ke teman-teman, dah itu aja nama Jagat itu keren tuh sebenarnya. Dari Jagat Seluler kita ganti Jagatland dengan menambahkan inisial D di depannya, itu representatif nama Dwi dan Dudin. Kira-kira itu sejarah kita untuk membuat developer perumahan di 2016. Melihat Batu, kita tanahnya itu di Batu, melihat potensi pariwisata yang ada di sana. Kemudian kita ada konsep yang sederhana, rumah kecil, lahan kecil, tapi di konsep 2 lantai kita membuat harga yang murah. Terus kemudian
kita ada jaminan sewa kelola, karena lokasi kita yang paling dalam pada waktu itu masih lahan jagung, kemudian masih belum ada gambaran, tanahnya juga masih belum di cut and fill. Kita mendirikan semacam ibarat kata gubuk lah pada waktu itu untuk sebagai kantor. Di pinggir jalan pojokan di tikungan itu kita membuat gubuk kantor pemasaran di situ. Awalnya kita mengajak agensi untuk menjualkan agar kita bisa cepat gitu ya, karena agensi ini juga sudah terpercaya. Tapi beriring waktu kita merasa kurang cepat penjualannya, makanya kita menjual sendiri ya pada waktu itu dengan konsep yang pertama murah, kemudian ada garansi, dan salah satu rumus tempat kita belajar di Padepokan Bisnis ada rumus buat value yang paling menarik pada waktu itu, yaitu satu-satunya villa kita bergaransi sewa kelola, di mana Batu merupakan kota wisata. Jumlah wisatanya pada waktu itu hampir 3 juta setiap tahunnya. Hari ini mungkin sudah sampai di angka 7 juta. Pandemi mungkin turun karena memang tidak bisa melakukan aktivitas. Kita membuat Jagad Villa. Alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari 2016 kita di Jagadland 1, kemudian 2017 kita sudah buka Jagadland 2, kemudian tahun 2018 kita akuisisi lahan kaflingan yang di bawah kita untuk menjadikan Jagadland 3. Di waktu yang bersamaan juga kita membuka akuisisi proyek di Singosari, di Jagad Singosari. 2019 kita juga ekspansi ke Tanjung Pinang, dan 2019 juga kita ekspansi di Depak City. Dalam menjalani developer tentu ada pasang, ada surutnya. Alhamdulillah yang tahap 1-2 itu terasa cepat gitu ya pertumbuhannya, sehingga kita bisa ekspansi sampai ke 4 titik sampai hari ini, dan di Batu tambah terus. Kemudian kita untuk mempercepat proses bertumbuhnya organisasi, pada waktu itu kita menggunakan dana investment pihak ketiga, yaitu perbankan. Ya, kita kredit Jasa Gria, awalnya di PTN Syariah, kemudian kita ambil di PTN konvensional. Lanjut akuisisi proyek yang ada di Singosari meneruskan karena memang masih hutang di PTN konvensional juga. 2019 akhir kita datang di sebuah acara yang acara itu sebagai titik tolak bagi saya, kemudian mengusulkan kepada owner yang lain yaitu Pak Dwi untuk menggunakan skema in-house, dan setelah itu akhirnya kita menggunakan sistem syariah yang tata cara penjualannya. Ilmu yang sedikit membuat kami untuk berdiskusi kepada yang mempunyai kapasitas. Pada waktu itu kita bersilaturahmi ke Ustadz Jalal terkait cara pembayarannya. Cara pembayaran rumah itu ada dengan sistem istisna, yaitu menyicil ke kita. Karena lagi rame booming tentang subsidi, maka kita mengejar harga subsidi tapi kita cicil dengan sistem syariah. Itu yang jadi entry point kita untuk masuk ke sistem yang lebih islami, untuk membuat peradaban dari developer properti. Jadi ketika kita menggunakan sistem syariah itu tentunya harus diiringi gitu ya dari tim yang ada di dalamnya, mulai dari saya sendiri,
kemudian diturunkan kepada manajer, diturunkan kepada supervisor, diturunkan kepada staff, kemudian diturunkan kepada tenaga pembangunan. Itu harapannya juga secara pengelolaan SDM yang ada di dalamnya itu juga melakukan hal yang Islami ya, kira-kira gitu. Jadi para tukang kita stimulus untuk bisa sholat berjamaah, bahkan sempat kita bikinkan vinger dan kita kasih hadiah gitu bagi mereka. Setiap Sabtu apabila yang sholatnya zuhur dan asar penuh, kita bawakan 5 kilo beras untuk hadiah kepada orang yang di rumah. Dari karyawan kita minta untuk puasa, kalau nggak Senin, Kamis kita adakan kegiatan pengajian di hari Kamis. Dulu kita dari Senin pindah ke hari Kamis. Terus kemudian setiap orang kita fasilitasi setiap pekan sekali untuk bisa memperbaiki bacaan Quran dan bisa menghafalkan Al-Quran. Terus kemudian kita tambah lagi hari ini, yaitu dengan cara one day one juice. Setiap zuhur sholat kita tambah lagi aktivitasnya, yaitu dengan membaca 2 lembar zuhur dan asar, dan ditambah pembinaan mental spiritual di seluruh tim. Itu bisa mendengarkan ceramah Ustadz setiap pekan sekali. Dan satu hal lagi, setiap briefing pagi kita biasakan saling menasihati. Sebelumnya dibacakan surat Al-Quran, tilawatil Quran 1 halaman setiap pagi, kemudian dilanjutkan arahan dan kemudian dilanjutkan untuk bimbingan atau mungkin arahan pimpinan, yang itu saya memaksa diri untuk menyampaikan setiap hari untuk memberikan insight pada kita semuanya bahwasanya orientasi kita tidak hanya serta-merta gitu ya, serta-merta untuk di dunia pekerjaan saja. Dan satu hal, ketika di developer ini yang penting adalah menggeser. Kalau di proyek batu kita masih hanya siapkan tanahnya tapi belum kita action, tapi proyek yang terakhir kita malah sudah kita siapkan masjidnya, kita bangun terlebih dahulu, kita install kegiatan-kegiatan yang di sana terlebih dahulu. Nah ini akhirnya kita bisa membuat gitu ya nanti sebuah perumahan yang kira-kira lengkap, banyak fasilitasnya, tapi juga didukung dengan fasilitas beribadahnya. Depan insya Allah kita akan sediakan tempat belajar Qurannya mulai dari kecil. Kita hidupkan masjidnya dengan kajian untuk bapak-bapaknya, untuk ibu-ibunya, untuk anak-anaknya. Terus kemudian mengajak masyarakat luar memakmurkan masjid, kembali kepada Allah, dan itu senternya ada di masjid. Ini salah satu keinginan yang kita lakukan, melihat inspirasi titik baliknya di 2019 dengan harapan sebenarnya kita membentuk kawasan ini tidak hanya untuk pemukiman tapi lebih memiliki value yang lebih dalam lagi, mengajak orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam komplek perumahan itu untuk sama-sama nanti kemudian memakmurkan masjid untuk sujud pada Allah SWT. Dalam membuat developer properti, insya Allah nanti kita ke depan akan membuat masjid terlebih dahulu, karena profesi yang bisa mengajak dan mengarahkan berbisnis sambil berdakwah dalam perumahan atau developer properti, salah satunya menghidupkan kegiatan masjidnya dengan dipakai oleh para pekerja kasar, yaitu kuli dan tukang dan mandor yang ada di lapangan. Terus kemudian mengajak kantor yang di office untuk meningkatkan kemampuan beribadahnya, karena ending dari semua yang hidup ini yaitu menghadap pada Allah SWT. Jadi waktu bekerja kita juga tidak meninggalkan ibadah dan bahkan mendapatkan value yang lebih, yaitu bagaimana mengajak lingkungan perumahan nanti ke depan bisa membaca Al-Quran bersama-sama, pengajian
di dalam komplek bersama-sama, kemudian bertetangga, beradab secara Islami, dan saya yakin dengan demikian mengajak banyak orang di dalam komplek perumahan, dalam proses sampai ending itu nanti bisa memberikan manfaat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikian, terima kasih. Nama saya Zani Pria Romadudin, owner dari Jakartland Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.